Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Nursiwi selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman materi matematika yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aurin Kirana Alfirdausi selaku moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi dari kelompok kami. Dan tentu saja di sini saya tidak sendiri, saya ditemani 4 rekan saya yaitu yang pertama Arya Abdul Hafiz, yang kedua Fariza Ika Saputri, 3 Laila Nikmatus Solihah, dan yang keempat Ahmad Tegar Febriansyah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai KPK. Yang terbagi menjadi 2 konsep, yaitu yang pertama, konsep dasar KPK, dan yang kedua, metode penyelesaian KPK. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Fariza. Silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu konsep dasar kelipatan persekutuan terkecil. Next. Oke, di sini ada definisi, yaitu definisi dari kelipatan. Kelipatan adalah hasil dari menambahkan bilangan dengan dirinya sendiri secara berturut atau mengalihkan bilangan secara terurut. Definisi dari kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi, kelipatan persekutuan terkecil adalah nilai kelipatan persekutuan terkecil dari dua atau lebih bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah himpunan-himpunan bilangan asli yang habis oleh bilangan tersebut. Next. Nah, contohnya yaitu himpunan dari dua. Himpunan dari dua ini ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Lalu himpunan kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan adalah himpunan irisan dari himpunan-himpunan kelipatan. Misalnya dari himpunan kelipatan persekutuan 2 dan 4, irisannya adalah 4, 8, 12, dan seterusnya. Dari himpunan itu, anggota terkecilnya adalah 4. Maka itulah kelipatan persekutuan terkecilnya yaitu 4. Next. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu pertama, KPK adalah anggota terkecil dari anggota himpunan kelipatan persekutuan. Yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah hasil perkalian dari sebuah faktor-faktor prima yang berbeda dengan mengambil pangkat tertinggi. Saya akan menyampaikan materi tentang metode penyelesaian kelipatan persekutuan terkecil. Ada 4 metode dalam penyelesaian KPK. Yang pertama adalah metode pohon faktor, yang kedua menuliskan kelipatan persekutuan, metode ketiga yaitu irisan himpunan, dan yang keempat algoritma Euclid. Next. Metode yang pertama yaitu pohon faktor. Cara mencari faktor prima suatu bilangan menggunakan pohon faktor adalah dengan membagi bilangan secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil yang mungkin. Cara mencari KPK dengan pohon faktor adalah dengan mengalihkan semua bilangan faktorisasi pada pohon faktor dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pangkat terbesar. Untuk memperjelasnya, langsung ke contoh soal. Tentukan KPK dari 12, 15, dan 45. Yang pertama adalah membuat pohon faktor terlebih dahulu. 12 dibagi faktor prima, bilangan prima terkecil yang mungkin, yaitu 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Kemudian 15 dibagi oleh bilangan prima terkecil yakni 3, hasilnya 5. Dan 45 dibagi bilangan prima terkecil 3, hasilnya 15. 15 dibagi kembali 3, dan hasilnya 5. Setelah itu, diperoleh hasil faktorisasi prima masing-masing bilangan sebagai berikut. 12 hasilnya 2 pangkat 2 kali 3, 15 hasilnya 3 kali 5, 45 hasilnya 3 pangkat 2 kali 5.
Lalu, kalikan semua bilangan hasil faktorisasi prima dengan menggunakan pangkat terbesar. KPK-nya sama dengan 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali 5 sama dengan 4 kali 9 kali 5 sama dengan 180. Jadi, KPK dari 12, 15, dan 45 adalah 180. Baik, saya akan melanjutkan metode selanjutnya, yaitu menuliskan kelipatan persekutuan. Berikut contoh soalnya, berapakah KPK dari bilangan 5 dan 7? Maka kita mencari kelipatan dari 5 dan 7. Kelipatan dari 5 yaitu 10, 15, 20, 15, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 yaitu 14, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, dan seterusnya. Bilangan yang bersekutu adalah 35 dan 70. Untuk mencari KPK-nya, kita mencari bilangan yang bersekutu dengan angka yang paling kecil, yaitu 35. Dengan demikian, KPK dari bilangan 5 dan 7 adalah 35. Metode selanjutnya adalah irisan himpunan. Cara yang dapat dilakukan dalam metode ini, yang pertama, menentukan himpunan kelipatan-kelipatan positif dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Yang kedua, tentukan himpunan persekutuan kelipatan dari bilangan-bilangan itu, dan kemudian kita pilih bilangan terkecil dari himpunan tersebut. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari P dan Q dengan P, Q anggota himpunan bilangan asli adalah bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Contoh soalnya, tentukan KPK dari 8 dan 12. Misalkan himpunan-himpunan kelipatan positif dari 8 dan 12 berturut-turut adalah K8 dan K12. Maka himpunan K8 yaitu 8, 16, 12, 32, 40, 48, 56, 64, 72, dan seterusnya. Himpunan K12 yaitu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, dan seterusnya. Himpunan kelipatan persekutuannya yaitu K8 irisan K12 sama dengan 24, 48, 72. Dari himpunan kelipatan persekutuan tersebut, untuk mencari KPK-nya, kita ambil angka yang terkecil. Maka bilangan terkecil dari K8 irisan K12 adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Atau bisa dituliskan seperti digambar, KPK dalam kurung 8,12 kurung tutup sama dengan 24. Materi akan saya lanjutkan yaitu mengenai algoritma Euclid. Algoritma Euclid dicetuskan oleh seorang matematikawan berkebangsaan Yunani, Euclid. Ia menuliskan teorema ini dalam bukunya Elements. Algoritma diartikan sebagai langkah atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teorema algoritma Euclid. Diberikan dua bilangan bulat positif A dan B dengan A lebih besar dari B, FPB dalam kurung AB dapat ditentukan dengan melakukan iterasi atau looping algoritma pembagian seperti berikut. A sama dengan Q 1B plus R1. B, Q 2R1 plus R2. R1, Q, Q 3R2 plus R3. 0 lebih kecil dari R1 lebih kecil dari B. 0 lebih kecil dari R2 lebih kecil dari R1. 0 lebih kecil dari R3 lebih kecil dari R2. Kemudian Rn min 3 sama dengan Qn min 1 Rn min 2 plus Rn min 1. Rn min 2 sama dengan Qn Rn min 1 plus Rn.
Rn min 1 sama dengan Qn plus 1 Rn plus Rn plus 1. 0 lebih kecil dari Rn min 1 lebih kecil dari Rn min 2. 0 lebih kecil dari Rn lebih kecil dari Rn min 1. Rn plus 1 sama dengan 0. Proses dilakukan sampai sisa hasil baginya 0 dan algoritma dihentikan. Nilai Rn yaitu sisa terakhir dari pembagian di atas yang bukan merupakan FPB atau A, B. Kemudian mencari KPK dengan algoritma Euclid. Jika FPB dari dua bilangan telah ditemukan, maka kita dapat mencari KPK dengan menggunakan FPB. Misalkan diberikan dua bilangan bulat A dan B dengan FPB A, B sama dengan P. KPK dari A dan B sama dengan hasil kali A dan B dibagi dengan nilai FPB-nya. Dapat dituliskan sebagai berikut. KPK A, B sama dengan A kali B per FPB AB. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika masih terdapat beberapa kekeliruan. Kami dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.